Sumbing dari Jawa datang ke Cibu bawa kepiting 2 ekor jajah budel belang api cak hidung gigi ronggang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan BED 2 kategori 1 tahun 2023 LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya. Perkenalkan, nama saya Mutmainah. Saya seorang guru PAI di SDN Ganggang Tingan, Kecamatan Limbang, Kabupaten Lamongan, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan BED 2 kategori 1 tahun 2023 dengan nomor PPG 3524290011876 dan nomor induk mahasiswa 062508222404. Pada hari ini saya akan mempraktekkan uji kinerja dalam pembelajaran pengambilan rekaman video pembelajaran PAI di SD saya SDN Ganggang Tingan. Pada hari ini saya mempraktekkan pada kelas 4 SDN Ganggang Tingan dengan materi kisah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah dengan subtema kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Anak-anak ya, seperti biasa sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa sebelum belajar ya. Mari kawan-kawan kita berdoa bersama. A'udzu Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Nah, baiklah anak-anak, sebelumnya kita menyanyikan lagu kebangsaan nasional. Mari kawan-kawan kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Kasih ya. Baiklah anak-anak ya, hari ini masuk semuanya anak-anak? Masuk. Alhamdulillah, berarti kita dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Nah, baiklah anak-anak ya, apakah kalian pernah pindah sekolah? Punya teman pindah sekolah? Punya. Nah, dengan perpindahan teman kalian sekolah itu pasti ada sebabnya. Nah, sebagaimana pada hari ini kita tujuan pembelajaran kita yaitu dengan materi di
perjalanan Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Nah, kata hijrah itu yaitu apa Nana? Hijrah atau memindahkan suatu tempat ya, atau perpindahan. Nah, hijrah seperti teman kalian juga pindah itu adalah namanya salah satu istilah dari hijrah. Sama Nabi Muhammad hijrah itu punya alasan. Teman kalian pindah sekolah juga punya alasan. Nah, sekarang coba sebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah itu kan ada penyebab. Apa penyebabnya diantaranya? Yang pertama, dakwah Rasulullah kurang berkembang karena penolakan orang kafir Quraisy. Karena dakwah Nabi Muhammad di Mekah kurang berkembang karena ada tekanan dari kaum kafir Quraisy. Yang kedua, Peristiwa Bai'ah Aqabah serta permintaan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad SAW tinggal bersama mereka dan akan membantu untuk berdakwah. nah, yang kedua karena ada Bai'at Aqabah yang di permintaan dari kaum Ansor Madinah supaya Nabi Muhammad tetap tinggal bersama mereka. Yang ketiga, Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah serta tunduk kepada Nabi Muhammad SAW. nah, yang ketiga itu perintah langsung dari Allah supaya Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Jadi Nabi Muhammad melaksanakan hijrah, menjalankan hijrah itu bukan karena maunya sendiri, tetapi salah satunya adalah perintah langsung dari Allah. Nah, sekarang coba Ibu jelaskan bentar ya kisah dari perjalanan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad hijrah ke Madinah itu sahabat yang menemani itu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya. 4 sahabat Nabi yang paling setia menemani Nabi kemana saja itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. 4 sahabat Nabi itu siapa? Ayo. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Jadi 4 sahabat Nabi, Umar bin Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Jadi antara 4 sahabat ini yang paling setia menemani Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, sebelum berangkat itu yang didatangi adalah rumah Nabi, yaitu rumah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq didatangi oleh Nabi Muhammad untuk diberitahu, diperintah untuk hijrah. Kemudian Abu Bakar menyiapkan kendaraan. Pada waktu itu kendaraannya bukan mobil mewah, bukan Mercy, bukan pesawat, tapi apa anak-anak? Unta ya. Pada waktu itu kendaraannya unta. Umar Abu Bakar As-Siddiq menyiapkan 2 unta yang satu untuk dikendarai oleh Nabi Muhammad, yang satu untuk Abu Bakar sendiri. Nah, dan untuk lebih jelasnya coba kalian perhatikan video berikut ini. Kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, kota Madinah dikenal dengan nama Yathrib. Agama yang dianut penduduk Yathrib adalah Yahudi, Nasrani, dan Pagan. Yathrib memiliki 2 kebudayaan, yaitu kebudayaan Arab dan Yahudi.
Mereka berkembang dan menyebar sehingga memiliki kebudayaan tersendiri. Di samping itu, kedua bangsa berkembang menjadi beberapa suku atau kabilah. Adapun kabilah-kabilah yang berada di Yastrib atau Madinah antara lain kabilah Aus, kabilah Quraisy, dan kabilah Yahudi. Yastrib berada di tempat strategis sebagai jalur penghubung perdagangan antara kota Yaman di selatan dan Syria di utara. Yastrib termasuk daerah subur di sekitar awan tandus. Yastrib merupakan kota yang makmur dan subur dengan pertaniannya. Kota Yastrib atau Madinah terdapat di daerah persawahan dan kebunan yang menjadi sandaran hidup penduduk setempat. Penghasilan terbesarnya adalah kurma dan anggur. Journey Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Hampir semua umat Islam saat itu meninggalkan kota Mekah dan berhijrah ke Yastrib. Hanya Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib tetap di Mekah bersama Nabi. Karena ketakutan kaum kafir Quraisy setelah Nabi hijrah ke Madinah menyiapkan kubu dan akan memerang mereka, maka mereka merencanakan untuk membunuh Nabi SAW. Pada malam akad hijrah, Nabi Muhammad SAW meminta Ali bin Abi Thalib untuk memakai mantelnya dan berbaring di tempat tidurnya. Kemudian diam-diam Nabi Abu Bakar berhijrah ke Yastrib. Ojo kafir Quraisy melihat seseorang yang berbaring di tempat tidur dan mengira bahwa Nabi SAW masih tidur. Setelah tahu bahwa yang tidur adalah Ali bin Abi Thalib, mereka menyeretnya ke Masjid Haram dan menyiksanya lalu melepaskannya. Sementara Nabi dan Abu Bakar pergi ke arah selatan, arah yang berlawanan para sahabat yang berhijrah ke Yastrib. Kemudian bermalam di Gua Thur sampai situasi aman. Ketika itu, kaum kafir Quraisy mengadakan sayembara 100 ekor unta bagi orang yang dapat menyerahkan Nabi Muhammad SAW. Berita tersebut sampai ke Suraqah bin Malik. Karena tempat tinggalnya searah dengan Nabi berhijrah, dia pun bergegas untuk mengejar Nabi. Dia mengalihkan orang yang bijak di hadapannya. Tiba-tiba kudanya terjebak sampai 3 kali. Tepat di hadapannya, dia hendak memanah Nabi, namun tubuhnya tiba-tiba kaku. Sadar bahwa yang ia kejar bukan orang biasa, dia pun memanggil Nabi dan meminta maaf atas apa niatnya itu. Nabi memaafkannya dan menjanjikan pulang ke Persia. Setelah itu, Suraqah pergi dan mengalihkan orang-orang yang hendak mencari Nabi sampai akhirnya Nabi tiba di Madinah. Langkah-langkah dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah adalah membuat masjid. Langkah konkret yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah pikiran yang akan dijadikan undang-undang. Rancangan ini membuat aturan yang berkenaan dengan orang-orang Muhajirin, Ansor, dan masyarakat Yahudi yang bersedia hidup berdampingan secara damai dengan umat Islam.
Undang-undang tersebut dikenal dengan Piagam Madinah atau Mitsaq al-Madinah. Nah, demikian anak-anak ya, tayangan video tadi yaitu menjelaskan tentang kisah perjalanan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Nah, tadi dalam tayangan video tadi sudah kalian amati betul-betul ya. Dalam perjalanan hijrah Nabi Muhammad itu ditemani oleh beberapa sahabat. Nah, sekarang untuk menurutnya coba kalian apa yang kalian peroleh dari kisah hijrah Nabi Muhammad di video tadi. Baik anak-anak ya, seperti tayangan video tadi, apa yang kalian amati dalam tayangan video tadi, terus bisa kalian ambil hikmahnya dalam perjalanan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, dan kalian ceritakan dalam lembar kerja buku. Kalian bentuk kelompok ya, satu kelompok. Ini satu kelas ada 15 anak ya, dibagi menjadi 3 kelompok, berarti satu kelompok. Ada 14 anak ya, ada yang 4, ada yang 5 nanti ya. Jadi ini dikerjakan. Namanya jangan lupa ya. Setelah nanti kalau sudah kalian kerjakan, bisa ditukar antar kelompok. Jadi nanti bisa ditanggapi dari hasil kalian ini. Jadi kalian tadi kalian ambil video, kalian ambil hikmahnya, ceritakan di sini. Kalau sudah nanti tukar antar kelompok supaya kelompok yang satu ditulis ya, ditulis di sini. Namanya jangan lupa ya, beri nama, ditulis di sini lah ya. Ini cara menulisnya di sini. Ditulis namanya ya, nama ditulis, kemudian di hasil dari pengamatan kalian tadi di sini. Jadi setelah itu dibuka. Silakan dikerjakan, ditulis ya, ditulis. Ini diberi nama, ditulis sini ya, di sini. Diberi nama, ini hasilnya. Nanti hasilnya pengamatan di sini ya nak ya. Nah ini tempatnya, ini diberi nama, terus hasilnya nanti ditulis di sini. Ya, di sini. Ini kelompoknya dapat bisa ya. Terus
Nah, bagaimana anak ya? Nanti hasilnya diputasikan, coba dibentuk kelompok dulu. Membentuk kelompok dulu, ayo. Membentuk kelompok. Kelompok sini. Sini, nah. Sini. Bentuk kelompok. Nanti kalau sudah bisa dipresentasikan ya antar teman ya, dipresentasikan antar teman, antar kelompok. Bagaimana ya? Sekarang coba saudara punya mempresentasikan hasil kerja kalian ya. Jadi setiap kelompok harus ada yang maju. Coba sekarang kelompok 1, kelompoknya Mbak Nafisa. Kelompoknya Mbak Nafisa, coba. Nah. Teman-teman, saya akan menyampaikan hijrah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah karena dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah kurang berkembang dan karena penolakan orang kafir Quraisy. Dan selanjutnya peristiwa Baiat Aqabah serta permintaan penduduk Coba yang kelompok lainnya memperhatikan temannya ini Nabi nanti bisa Muhammad ditanggapi. Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal bersama mereka dan akan membantu untuk berdakwah. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah sudah turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tepuk tangan anak-anak. Nah, dari hasil presentasi kelompok 1, coba kelompok 2 yang menanggapinya. Coba Mbak Sela, Mbak Sapa, menanggapi dari kelompok 1. Tepuk tangan anak-anak. Ini kelompok 2 telah mempresentasikan menanggapi presentasi hasil dari kelompok 1. Sekarang kelompok 3. Kelompok 3 bisa menanggapi dari kelompok 2 atau kelompok 1 tadi. Coba silakan. Kelompok 3 maju mewakili kelompok 3 akan menanggapi dari hasil presentasi kelompok 1 dan 2. Saya akan menanggapi dari kelompok 1 dan 2. Kaum muslim sangat terkejut dengan keberhasilan sekian banyak sahabat Nabi Muhammad SAW dan berusaha untuk membangun satu komunikasi muslim yang mungkin tenang sambil berdakwah. Karena itu sebelum semakin membesar agama baru itu mereka memilih dari setiap kelompok kaum muslim. Tepuk tangan anak-anak. Nah, dari hasil diskusi atau kerja kelompok kalian itu bisa disimpulkan bahwa Nabi Muhammad hijrah
hijrah ke Madinah, yaitu didampingi oleh siapa Nana? Oleh para sahabatnya ya. Kemudian apa penyebab daripada Nabi Muhammad hijrah itu? Karena kurang berkembang di Mekah, maka hijrah ke Madinah. Kemudian apa yang lainnya? Peristiwa Baiat Aqabah serta permintaan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad SAW tinggal bersama mereka dan aman untuk bertakwa. Yang ketiga, kesimpulan yang ketiga apa? Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah sudah turun kepada Nabi Muhammad SAW. Itu adalah hasil daripada hasil kerja kalian, yaitu menjelaskan kisah perjalanan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Baiklah anak-anak, sekarang boleh dikumpulkan ya, hasilnya boleh dikumpulkan ya. Yang lainnya coba, ini ada di antara kelompok ya. Coba mana akan buku. Terima kasih anak-anak ya. Ini hasil dari kelompok 1 itu menjelaskan bahwa kisah perjalanan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah karena ada beberapa penyebab ya. Itu dari kelompok 1. Penyebab yang pertama yaitu penolakan apa ini dari kelompok 1, penolakan kaum kafir Quraisy Mekah atas dakwahnya Nabi Muhammad. Yang kedua ada Baiat Aqabah. Itu adalah salah satu penyebab daripada Nabi Muhammad hijrah. Yang ketiga adalah apa ini? Yang ketiga adalah wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagus ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian yang untuk kelompok 2 ya, ini menjelaskan bahwa bersama ya, Nabi Muhammad SAW hijrah ke Mekah ditemani oleh beberapa sahabat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Sahabat yang setia yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Nah, kelompok 3 ini ya, itu menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, yaitu karena ada ancaman dari orang Quraisy Mekah, orang kafir Quraisy Mekah, sehingga Nabi Muhammad memutuskan untuk hijrah ke Madinah karena Baiat Aqabah dan perintah atau permintaan dari kaum Ansor supaya Nabi Muhammad bertempat tinggal di Madinah untuk membantu berdakwah kaum Ansor di Madinah. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk nomor 3. Sudah bagus ya, ini hasil daripada pengamatan hasil video. Nah, dari hasil kelompok 1, 2, dan 3 bisa disimpulkan bahwa Nabi Muhammad hijrah ke Madinah karena ada beberapa sebab. Seperti teman kalian yang tidak sekolah juga mempunyai sebab. Nah, sebab Nabi Muhammad hijrah tadi diantaranya karena
kaum kafir Quraisy. Yang kedua karena ada bayat Aqabah. Yang ketiga karena ada perintah langsung dari Allah atau wahyu dari Allah sudah turun untuk Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Terima kasih anak-anak ya. Nah, untuk pelajaran berikutnya yaitu bisa kalian pelajari bab berikutnya ya. Sekarang coba sebelum pelajaran kita tutup, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo teman-teman, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Marilah proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, anak ya. Nah, jangan lupa ya anak-anak, sebelum pelajaran kita tutup ya, guru akan memberikan pertanyaan satu. Nabi Muhammad hijrah ke Madinah yaitu disertai oleh sahabat yaitu siapa? Sahabat yang menemani Abu Bakar As-Siddiq, yaitu melewati jalur yang berbeda. Sekarang coba untuk pelajaran selanjutnya yaitu pelajaran sub berikutnya bisa kalian pelajari di rumah ya. Sekarang berdoa sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah anak ya, terima kasih. Pelajaran hari ini cukup sekian, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa meneladani kisah daripada Nabi Muhammad hijrah ke Madinah sehingga kita bisa mengambil pelajaran dari pelajaran tersebut. Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi